Selamat berjumpa lagi di channel saya, Hendro Wijayanto Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menginstall NetBeans versi 13 atau versi terbaru di tahun 2022 ini. Kemudian bagaimana cara men-setting server sampai dengan bisa menjalankan satu buah aplikasi di NetBeans. Terlebih dahulu kita persiapkan master NetBeans yang bisa teman-teman download. Di sini saya sudah mendownload satu buah master Apache NetBeans 13 untuk Windows versi 64 bit. Kemudian saya juga sudah menyiapkan satu buah Java Development Kit atau JDK versi 18 untuk Windows 64 bit. Kemudian saya juga sudah menyediakan Apache Tomcat dan Glassfish untuk server NetBeans nanti. Baik, langsung saja untuk instalasi NetBeans. Kita double klik master NetBeans-nya. Kemudian ada muncul semacam ini, ada error Apache NetBeans IDE installer Java SE Development Kit atau JDK was not found on this computer. Sehingga langkah yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah menginstall Java Development Kit atau JDK minimal adalah versi 8 or newer. Jadi JDK versi 8 atau yang terbaru yang bisa digunakan untuk menginstall NetBeans. Kita install terlebih dahulu untuk JDK-nya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali menginstall NetBeans pasti akan mengalami hal semacam ini, yaitu akan diminta untuk menginstall JDK terlebih dahulu. Oke, sudah muncul Java SE Development Kit versi 18 setup, next. Kemudian kita next lagi. Kemudian kita tunggu sampai instalasi JDK ini selesai. Bagi teman-teman yang menggunakan NetBeans versi di bawahnya atau mungkin versi sebelum 13, bisa disesuaikan untuk JDK-nya. Begitu pula untuk pengguna Windows versi 8 atau versi 10 atau mungkin bahkan Windows 7 bisa disesuaikan dengan NetBeans dan JDK-nya. Karena biasanya masing-masing sistem operasi itu akan berpengaruh pada berjalan normal tidaknya NetBeans dan Java-nya. Oke, sudah selesai di sini untuk Java SE Development Kit-nya untuk proses instalasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita install untuk Apache NetBeans versi 13 64 bit untuk Windows. Kemudian muncul welcome to the Apache NetBeans IDE versi 13 installer. Next saja. Kemudian ada license agreement. Kita checklist untuk I accept the terms in the license agreement. Kemudian next. Kemudian di sini
ada instalasi padnya di mana Apache NetBeans ini nanti akan tersimpan di program file NetBeans 13. Kemudian untuk JDK yang kita gunakan adalah JDK yang baru saja kita install yaitu 18, di mana teman-teman bisa menginstal JDK lebih dari satu di komputer atau laptopnya. Jadi misalkan teman-teman sudah punya JDK versi 10 bisa diinstal. Minimal adalah JDK versi 8 untuk NetBeans versi 13. Oke, kemudian next. Kemudian install. Oke, kita tunggu untuk proses instalasi Apache NetBeans versi 13 ini. Cepat lambatnya itu tergantung dari komputer dan besarnya RAM yang ada di komputer masing-masing. Di sini saya menggunakan komputer dengan spesifikasi Intel Core i5 8400 2,8 GHz. Kemudian RAM yang terinstall di situ adalah 4 GB. Nah, kalau di komputer atau laptop teman-teman lebih dari ini, maka nanti proses instalasi, kemudian proses deployment, proses compiling yang menggunakan tools NetBeans itu akan lebih cepat. Khususnya adalah bagi yang memiliki RAM di atas 8 GB. Proses instalasi sudah selesai. Kita klik finish. Kemudian kita akan mendapati satu aplikasi Apache NetBeans IDE 13 di desktop. Kemudian kita coba double klik untuk membuka Apache NetBeans tersebut. Kemudian sudah muncul tampilan NetBeans. Nah, biasanya kalau teman-teman itu baru pertama kali menginstall, maka nanti teman-teman harus mengaktifkan plugin. Jadi menu utamanya itu tidak sebanyak ini. Tidak sebanyak yang teman-teman lihat di sini. Sehingga teman-teman harus mengaktifkan pluginnya. Nah, untuk mengaktifkan pluginnya, teman-teman harus install terlebih dahulu dengan mengklik tools, kemudian plugins, kemudian install. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan semua layanan yang ada di NetBeans. Jadi defaultnya adalah, karena ini sudah diaktifkan, beberapa sudah diaktifkan. Jadi kalau ini di deaktif, jadi misalkan ini saya coba deaktif.
Saya coba deaktif untuk melihat tampilan NetBeans jika pertama kali terinstall di komputer. Nah, untuk mengaktifasi plugin, tools, plugin, kemudian di sini ada install. Nah, semua fitur ini kita aktifkan. Kenapa kok perlu kita aktifkan? NetBeans ini digunakan untuk mengkompilasi beberapa bahasa pemrograman seperti HTML5, Java, PHP, Java Web, C++, dan lain sebagainya. Sehingga plugin yang ada di NetBeans secara defaultnya kita aktifkan terlebih dahulu. Kita aktifkan, kita tunggu proses aktivasi plugin. Nah, teman-teman, misalkan ada beberapa layanan atau plugin yang tidak diperlukan, teman-teman bisa nonaktifkan untuk mempercepat proses pembukaan NetBeans atau kerja NetBeans semakin ringan. Tetapi kalau teman-teman menggunakan semuanya, ya diaktifkan semuanya tidak masalah. Jadi misalkan NetBeans-nya ini hanya digunakan untuk Java Web, nah maka aktifkan saja Java Web-nya. Oke, di sini muncul error di mana untuk aktivasi modul Eclipse ini non file, oke, sehingga kita aktifkan saja untuk beberapa tools yang kita gunakan. Misalkan di sini ada tools Java SE, kemudian Java Web, Service Registry Base IDE. Oke, saya aktifasi. Tadi yang tidak bisa diaktifkan tadi ada Base IDE. Base IDE itu adalah untuk mengembed browse implementation based on WebView, Node from Java FX runtime. Oke. Saya kira ini tidak ada masalah. Yang lainnya saya aktifkan saja. Saya coba base IDE-nya, saya aktifkan apakah mau atau tidak. Oke. Tidak mau. Oke. Kemudian kalau sudah, langkah selanjutnya sebelum NetBeans ini kita gunakan, kita install terlebih dahulu servernya. Untuk melihat apakah NetBeans-nya sudah terinstall server atau belum, tinggal diklik tools, kemudian server. Nah, di sini servernya masih kosong. Kita perlu yang namanya add server. Nah, untuk bisa add server tentu kita harus menyiapkan yang namanya server terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua server, yaitu Apache Tomcat versi 10 dan Glassfish versi 5. Untuk yang versi Glassfish versi 5 ini modelnya adalah extract zip. Kemudian Apache Tomcat-nya juga sama, extract sama. Sehingga kita ekstrak saja kedua-duanya di drive C atau drive manapun boleh, asalkan nanti pada saat meng-add ke NetBeans itu kita harus tahu path-nya di mana. Nah, di sini misalkan saya taruh di C, drive C. Saya copy dulu. Kemudian saya ekstrak.
Kemudian untuk Apache Tomcat juga saya ekstrak dulu. Kemudian kalau sudah diekstrak, saya coba add di server, tools, server. Kemudian saya coba add server. Kemudian kita coba Apache Tomcat. Kita next. Nah, di sini server location-nya perlu kita add terlebih dahulu dengan klik browser. Kemudian kita cari tadi, kita ekstraknya adalah di drive C, kemudian Apache Tomcat. Kemudian kita open saja. Kemudian username-nya biasanya ada di manager script rule di Apache Tomcat. Username-nya adalah admin, password admin. Di mana server port-nya adalah 8080. Nah, perlu diketahui bahwasanya di sini kalau nanti teman-teman menggunakan Apache Tomcat di mana portnya 8080, kemudian teman-teman menggunakan aplikasi lain yang menggunakan port 8080, maka itu tidak bisa dijalankan secara bersamaan di komputer yang sama. Karena akan muncul yang namanya crash. Salah satu akan nonaktif. Ini cara menambahkan server. Kemudian yang kedua, menambahkan server untuk Glassfish. Saya coba Glassfish server, next. Kemudian di sini ada installation location. Installation location-nya saya arahkan ke Glassfish-nya tadi. Tadi saya ekstrak di drive C. Kemudian Glassfish 5. Oke, kemudian choose. Glassfish servernya di sini 501. Kemudian saya klik next. Kemudian portnya di sini, nah perlu kita ketahui portnya juga sama 8080 sehingga nanti Glassfish dan Apache ini tidak bisa berjalan bersamaan. Oke, kemudian kita klik finish. Apache Tomcat Glassfish sudah terinstall di servernya NetBeans. Berikutnya langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba apakah server yang kita setting, kita masukkan, kemudian NetBeans yang kita install itu sudah bisa digunakan atau belum. Nah, di sini kita akan coba menggunakan untuk membuat program sederhana, yaitu menggunakan Java Web Application. Caranya adalah File, New Project, kemudian kita pilih Java Web. Nah, di sini ada di Java with an, di sini ada Java Web, kemudian Web Application. Kemudian next. Kemudian web projectnya saya beri nama latihan web 1. Kemudian saya next. Servernya kita coba untuk yang Glassfish, misalkan nanti ada yang error kita lari ke Apache. Oke, Java EE versionnya kita pakai yang Java EE8 saja. Kemudian next. Kita tidak perlu framework, langsung kita finish. Oke, di sini sudah ada
eh, web JSP, perlu teman-teman ketahui di sini. Ini adalah proses eh, proses dari running Glassfish server, karena tadi kita memilih server Glassfish, sehingga di sini ketika kita membuat aplikasi yang ingin kita runningkan di dalam Glassfish, maka Glassfish-nya juga akan berjalan atau start. Begitu pula kalau kita memilih Apache, maka nanti ketika kita membuat suatu aplikasi, maka nanti Apache-nya juga akan start. Kita coba apakah Java web kita berjalan ataukah tidak, ataukah mungkin servernya ada yang error. Nah, kita coba klik kanan index.html di sini. Kemudian kita lakukan run. Ya, kita run file coba. Atau kita deploy dulu di projectnya, kemudian kita deploy. Klik kanan di projectnya. Jadi klik kanan di projectnya, kemudian kita deploy terlebih dahulu sebelum kita run. Jadi deploy atau deployment itu adalah proses mengirimkan project kita atau script kita ke servernya Glassfish, karena tadi kita pilihnya adalah Glassfish. Kalau Apache Tomcat ya berarti kita mengirimkan ke Apache Tomcat. Nah, coba kita deploy. Nah, di sini ada proses deploy. Nah, muncul Glassfish server could not be start with JDK 18. Please select another Java SE platform. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan JDK 18. Jadi pada saat oke, saya tunjukkan, saya properties. Nah, jadi kita buat web ini tadi, latihan web 1. Ini Java platformnya adalah 18. Sedangkan versi scriptnya itu tidak mendukung JDK 18. Sehingga kita harus download terlebih dahulu atau mendowngrade JDK 18 ini. Atau bisa juga kita coba pindah server. Ya, kita coba pindah server. Oke, kita akan coba ke pindah server di sini. Ini sepertinya tidak bisa diedit ya. Ini tidak muncul nih. Oke, saya coba buat baru lagi. File, new project, Java web application. Latihan web 2. Next. Servernya kita pilih Apache Tomcat.
Kemudian langsung kita finish saja. Oke. Ini yang latihan lab 1 saya hapus. Kemudian kita coba deploy apakah bisa running ataukah tidak. Oke. Apache Tomcat-nya. Oke, Apache Tomcat. Oke. Username password tadi username-nya adalah admin, password-nya admin. Oke. Sepertinya ini berhasil. Nah, biasanya kalau di servernya Glassfish di sini akan muncul sukses. Nah, ini saya coba deploy lagi, saya ulang lagi lah. Nah, sukses. Kemudian indeks HTML-nya saya coba run, apakah di sini akan muncul to do write content. Nah, di sini ini saya ganti saja biar nanti terlihat hasil instalasi NetBeans 13 dan server Apache Tomcat. Kemudian saya save dulu, kemudian saya coba running, saya coba run file. Jadi ketika teman-teman menggunakan Glassfish tadi ada sedikit kendala karena memang JDK-nya itu tidak support dengan NetBeans dan scriptnya, sehingga teman-teman harus mendowngrade versi JDK. Ya paling tidak tadi kalau direkomendasinya adalah minimal 8 ke atas. Nah, itu teman-teman mungkin bisa dicoba pakai JDK versi 10 atau mungkin versi yang paling bawah. Oke, ini saya coba lagi, saya run file. Oke, sepertinya ini tidak jalan. Saya coba buka Apache Tomcat-nya. Tadi Apache Tomcat-nya localhost 8080 kalau nggak salah. Apache Tomcat.
Saya langsung tembak saja di browser karena ini tidak bisa running. Mungkin karena browsernya tidak terhubung dengan NetBeans. Jadi ini adalah server, kemudian latihan web 2 ini adalah nama projectnya. Kemudian ini hasilnya, hasil instalasi NetBeans 13 dan server Apache Tomcat. Oke, ini adalah contoh sederhana bahwasanya konfigurasi NetBeans dan server ini sudah berhasil dan berjalan lancar. Selanjutnya adalah kita akan coba koneksikan NetBeans ini dengan database. Database kita itu adalah, ini saya close dulu. Database kita itu adalah SAM. Database kita adalah SAM. Ini saya minimize SAM. Kita coba apakah SAMPP ini kalau kita di control panel kemudian kita start apakah berjalan ataukah tidak. Kalau tidak berarti nanti kita harus merubah port yang ada di dalam salah satunya di NetBeans ataukah di SAM. Nah, ini saya coba Apache-nya saya start apakah jalan ataukah tidak. Kemudian MySQL-nya saya start jalan ataukah tidak. Nah, di sini ternyata tidak ada crash. Jadi portnya Apache ini 80, kemudian portnya miliknya Tomcat itu tadi adalah 80. Baik, kita coba ini karena ini sudah SAM-nya sudah berjalan, kita coba masuk ke localhost PHP MyAdmin. Saya minimize dulu. Jadi tidak ada crash antara SAM dengan NetBeans sehingga kita tidak perlu merubah portnya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin merubah port, nanti teman-teman bisa merubah port salah satunya. Yang paling mudah adalah merubah port di SAM-nya lewat config, kemudian di situ ada httpd.conf. Nah, itu. Di situ nanti portnya tinggal diganti, kemudian di start lagi. Localhost PHP MyAdmin. Kemudian saya buat satu buah database di sini, klik database. Misalkan database-nya adalah latihan. Oke. Kemudian saya create. Sudah terbentuk satu buah database. Di dalamnya kita tidak perlu menambahkan tabel, itu nanti saja kita akan cek apakah berhasil koneksi antara database MySQL di PHP MyAdmin di SAM dan NetBeans. Kita masuk ke NetBeans. Diingat-ingat ya, tadi database-nya adalah latihan. Kita masuk ke NetBeans. Kemudian saya buat project baru. File, new project, Java with Java Web,
web application, next, koneksi database, kemudian next, pakainya apa Tomcat or Tom.ee, kemudian langsung finish. Oke, kemudian kita langsung lakukan scripting di sini. Oke, sebelum kita masuk ke script, perlu kita ketahui. Nah, ini tadi saya sedikit lupa gitu ya. Kita pakainya adalah Java Server Page atau JSP, sehingga yang kita lakukan adalah menambahkan satu buah JSP yang ada di koneksi. Nah, ini JSP harusnya ini bukan HTML tapi JSP. Nah, caranya ini kita tinggal delete saja. Kita delete. Kemudian nanti di bagian web page ini kita klik kanan new JSP. Maka nanti dia akan di dalamnya web page. Nah, kemudian di sini kita buat koneksi database. Langsung finish saja. Oke, koneksi database sudah terbentuk. Kemudian di sini saya beri title-nya koneksi database. Kemudian body biarkan. Oke. Kemudian kita masukkan parameter untuk memanggil script dalam bentuk Java. Jadi JSP ini Java Server Page ini basisnya adalah HTML di Java. Sehingga kita kalau ingin menuliskan sebuah parameter untuk memanggil servisnya Java, maka kita perlu yang namanya menuliskan parameter tanda kurung tutup persen. Nah, itu ya. Import java.sql. Ada buka, pasti ada tutup. Nah, agar kita tidak lupa, maka kita perlu memberikan tanda tutup semacam ini. Jadi biasakan ketika kita menulis script itu tulis tag pembuka, kemudian langsung tulis tag penutup. Agar nanti tidak lupa itu ya. Connection. Kemudian statement. Jadi parameter awalnya adalah 0.
Kemudian try. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada tag pembuka, ikuti dengan tag penutup. Sehingga nanti tidak muncul error. Kemudian di sini langsung catch. Kalau ada try pasti ada catch. Nah, ini di pemrograman dasar pasti sudah dijelaskan. Exception sekali lagi ada tag pembuka, ada tag penutup. Try dan catch. Kita coba yang ada di dalam try, berarti jika tidak dia akan dilempar ke catch gitu ya. String connection URL sama dengan JDBC MySQL. Tadi alamatnya adalah localhost / nama database-nya tadi adalah latihan. Kemudian string username. Username-nya root default-nya untuk sum. Kemudian string password. Default-nya adalah blank atau kosong, jadi tidak ada password-nya. Jadi default-nya sum itu kalau teman-teman menginstall itu default-nya adalah root. Kemudian password-nya adalah blank, kosong. Kemudian class dot for name. Ini adalah koneksi driver manager com.mysql.jdbc.driver. Kemudian connection yang di atas sama dengan driver manager. Driver manager dot get connection kurung buka nama yang connection URL-nya, connection URL, username, password, kurung tutup, titik koma. Kemudian connection close jika sudah selesai. Jika tidak bisa memanggil atau melihat atau menghubungi database latihan, maka diproses di cat system.error .println gagal koneksi. Plus errornya kenapa di exception titik get message. Kemudian out.println gagal plus dot get message. Oke, ini adalah koneksinya. Saya simpan. Kemudian saya coba deploy. Kalau tidak muncul apa-apa, nah ini sukses ya. Kalau tidak muncul apa-apa, coba run file. Berarti nanti sukses. Saya coba langsung tembak di sini karena ini tidak bisa terhubung dengan browser secara otomatis. Localhost 8080 untuk Tomcat-nya tadi / koneksi database /
koneksi database.jsp. Error 500. Nah, di situ ada exception, unable to compile class for JSP. Kemudian di situ ada banyak sekali error. Nah, perlu diketahui bahwasanya di script JSP ini kita akan menghubungi driver nih, JDBC driver, MySQL JDBC driver. Nah, kita perlu yang namanya memasukkan drivernya ini atau library-nya. Lah cara memasukkannya gimana? Nah, di sini di libraries kita tambahkan, klik kanan. Kemudian add library. Kita tambahkan library-nya miliknya MySQL JDBC driver. Ada enggak di situ? Kalau enggak ada, berarti teman-teman harus menambahkannya di dalamnya. Kita harus tambahkan di dalamnya. MySQL JDBC driver. Kemudian add jar di sini. Nah, karena kita tidak punya, maka kita harus download terlebih dahulu. Kita download terlebih dahulu. MySQL JDBC driver NetBeans versi 13. Oke. Mana ini ya? Sebentar. Download. MySQL JDBC driver NetBeans download. Oke. Kita ekstrak terlebih dahulu. Ini ada di folder download ya. Ada di folder download. Kemudian tadi saya coba masuk add jar. Ada di folder download. Kemudian MySQL connector Java. Saya add. Dan saya oke. Ini kemudian saya add ke library. Nah, di sini sudah masuk di sini. Oke. Saya coba running lagi, saya deploy lagi, Ini sukses. Saya coba deploy ulang.
atau saya clean dulu, clean and build. Saya coba clean and build. Clean dan and build itu dia akan mengclear history, kemudian dia akan membuild, akan membangun lagi deployment yang baru. Oke. Kemudian saya coba untuk masuk ke ini tadi. Oke. Saya coba scriptnya saya rubah, portnya adalah 3306, 3306. Sesuai dengan yang di SAM ini ya, 3306 portnya. Saya simpan, saya deploy, coba saya running. Ini gagal di sini. Method get message itu ya. Nah, ini bukan A ya. Message bukan massage. Jadi pesan bukan pijat itu ya. Oke, saya coba deploy lagi. Saya deploy. Kemudian saya coba run atau compile dulu lah, compile dulu. Sukses ya di sini ya. Oke, saya coba run file. Oke, kalau nggak mau lewat sini lagi lah. Localhost / koneksi database / koneksi database.jsp. Oke, ini menandakan koneksi database kita berhasil. Kenapa kok berhasil? Karena di sini jika berhasil di sini tidak ada komentar. Jadi try di sini. Nah, jika berhasil kan tidak ada komentar di sini di dalam try ini. Nah, kalau gagal maka dia akan muncul exception. Nah, kita coba saja di sini. Misalkan latihan n-nya ini kita buang. Latihan gitu ya. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Ini kita deploy ulang. Oke. Kemudian kita coba jalankan di sini tadi. Localhost 8080 koneksi database.csp. Nah, gagal. Unknown database latihan ya. Jadi tidak ditemukan. Nih. Saya deploy ulang. Jadi kenapa kok tidak muncul? Karena memang di dalam try-nya di sini tidak ada indikasi kalau memang itu muncul peringatannya. Jadi tidak ada print ln-nya di dalam try ini. Jadi kalau berhasil ya sudah tidak ada komentar berhasil. Tapi kalau di catch di sini, nah ini akan muncul. Nah, kecuali kalau di dalam try ini kita beri yang namanya sistem print ln. Koneksi berhasil. Kita coba ya. Di sini sistem print ln. Tetapi ini nanti munculnya akan ada di bagian lognya di sini, bukan di bagian browsernya. Koneksi berhasil cuy. Itu ya. Kita simpan.
Kemudian kita deploy lagi. Nah, kemudian kita coba ini, kita compile ini koneksi database-nya, kita compile. Oh, dia nggak mau nih. Dia harus ada di dalam cache karena dia berada di metode yang salah. Kelasnya salah, kelas sistemnya. Oke. Atau saya coba lah gini, saya tambahin gini, sistem out print ln. Oke. Saya coba running ulang lah, compile lagi. Ya, jadi metode print ln-nya ini dia tidak bisa dijalankan di dalam try. Dia harus ada di dalam sub variabelnya. Oke, coba gini. Tidak pakai sistem, coba. Masih sama ya. Simbol metode print ln-nya ini string. Print ln-nya ini kan string. Kemudian location variable out of type JSP writer. Jadi variabelnya ini tidak diperuntukkan bagi ini, bagi yang ada di dalam try. Sehingga harus kita masukkan variabel baru lagi. Jadi seperti ini, string connection URL bla bla bla, string username root, string password. Jadi stringnya dibuat ke variabel. Oke, yang pasti di sini yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk koneksi kita sudah berhasil. Kita bisa membuat koneksi. Ini saya coba deploy lagi. Kita bisa membuat koneksi di sini. Jadi kalau tidak ada tampilannya semacam ini malah berhasil karena di sini ada di dalam tray itu tidak ada string untuk ditampilkan. Oke, mungkin itu untuk instalasi NetBeans, kemudian add server ke NetBeans, kemudian membuat koneksi database yang sederhana. Jadi kalau teman-teman melihat tadi kesalahan sedikit saja, itu akan membuat semuanya akan menjadi error. Seperti contohnya get message, bukan get message gitu ya. Pakainya A, pakainya E bukan E. Kemudian titik koma ini nanti juga akan sedikit berpengaruh. Jadi misalkan ini titik komanya ini saya hilang. Nah, maka ini nanti kalau kita simpan, kemudian kita jalankan itu juga akan muncul error. Ini saya coba ya. Ini di sini saya coba lagi. Nah, dia akan muncul error semacam ini. Nah, muncul errornya itu seperti apa? Nah, di sini pasti akan ada komentarnya. An error occurred at line 30. Jadi di baris ke-30 di file CSV, di koneksi database CSV, syntax error, insert sekian. Nah, ini semacam ini. Misalkan tadi get message tadi kan A gitu ya. Saya simpan, saya compile ulang. Oke, kemudian saya coba jalankan yang ini. Oke. Nah, di sini ada muncul line 30 in JSP file, the method get message is undefined for the type exception. Jadi get message ini menjadi sebuah variabel.
karena bukan sintaknya Java itu ya. Contoh lagi misalkan ini string password, ini harusnya ini kosong tapi ada isinya, misalkan admin misalkan. Saya coba refresh lagi. Gagal akses denied for user root localhost using password yes. Jadi gagal untuk mengakses database dengan username-nya root dan menggunakan password. Oke. Nah, itu untuk membuat koneksi. Nah, nanti teman-teman bagi yang ingin belajar Java Server Page bisa melihat video saya, baik itu untuk menambahkan data dengan database, mengedit data dengan database, menghapus data dengan database, dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa dilihat di video saya. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.